Halo, ketemu lagi bersama saya Jegul Waseso, si bekas teknisi. Ya, kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara mengukur komponen-komponen ini ya. Dan akan saya sebutnya ini komponen apa gitu ya. Ini walaupun mirip transistor, ini beda-beda gitu. Ya, langsung saja akan kita ulas ya, biar kalian tahu ya bagaimana cara ngeceknya. Sekalian saya akan beritahu gimana cara menggunakan alat ini gitu. Ini untuk pemula ya, mungkin kalau para teknisi atau para master udah di luar kepala ya untuk menggunakan alat ini dan untuk mengecek alat-alat yang di sini ya. Ya, langsung saja, yang pertama adalah ini ya. Ini bisa disebut transistor jengkolan, bisa dipakai biasanya di power ampli gitu. Ini nilainya berapa ya guys, kelihatan nggak ini ya? Oh ya ya ya, nilainya adalah 2955. 2955 adalah sejenis transistor, jenisnya itu PNP ya. Bagaimana cara ngukurnya guys? Cara ngukurnya seperti ini guys ya. Ini diarahkan ke X1 ya, diarahkan ke X1, kelihatan ya nih, diarahkan ke X1. Jadi gini guys, dibolak-balik aja gitu. Oh, gelap ya. Nah, seperti ini. Ini cara ngukurnya begini. Apa saya taruh sini aja ya. Nah ya, jadi ini termasuk ya, ini taruh sini sama kaki. Nah itu kan tersambung ya. Ini biasanya basisnya posisi di sini ya, karena kalau jenis PNP itu yang merah itu di basis, berarti di sini pasti nyambung kalau normal nih ya, nyambung ya. Tapi kalau rusak itu biasa tidak nyambung guys. Jadi basis sama kolektor, ini kan kolektor ya di sini, kalau ini emitor gitu. Ini tidak nyambung itu, sama ini tidak nyambung. Jadi kalau untuk kerusakan transistor ini biasanya dibalik mau, kalau normal ini nggak mau gitu. Normal ini nggak mau dibolak-balik, ini nggak mau, ini nggak mau, jarumnya nggak mau ke sini ya. Lihat jarumnya nggak mau, ini normal, masih normal ya. Kalau ini basisnya di merah, ini harus jalan, kalau dibalik nggak boleh jalan. Nah sudah tahu ya, sudah paham ya. Ini adalah jenis transistor jengkolan yang bernilai 2955 nih ya, nih 2955, kelihatan ya. Terus yang kedua elko ya. Elko ini cara mudah untuk mengukur elko ini masih berfungsi atau tidak. Biasanya kerusakan di elko itu kering ya, kalau nggak kering ya konslet gitu. Gimana cara ngukurnya guys? Lihat posisi sini ya, masih dikali 1. Ini kalau mikronya itu di bawah 100 mikro ya, ini cuman 47 mikro. Ini dikeatasin guys ke 100k kali 100 atau X100 nih ya. X100 ini dihubungkan guys, apa, dikonsletkan dulu begini nih dikonsletnya begini, lalu ini dihubungkan kaki yang hitam ke kaki yang ada ini, yang main ya. Ini kalau main kali yang sini plus, jadi begini. Ini naik harus balik turun lagi gitu. Kok nggak fokus ya? Ya, terus dibalik, yang hitam gantian yang sini, ini harus naik guys, tapi harus balik turun lagi. Nih balik turun lagi, lihat jarumnya ya, saya ulangi lagi, dibalik, balik turun lagi ya. Itu normal. Kalau tidak normal biasanya konslet.
konslet seperti ini gitu, jadi mentok gitu, atau nggak mau naik gitu, nggak mau naik terus turun lagi. Cuman kalau kawan-kawan punya alat seperti ini itu nggak perlu ya, nggak perlu pakai ini. Nanti saya ulas lagi untuk menggunakan alat ini namanya ESR ya. Terus yang ketiga itu ini ya, mungkin bagi yang tidak tahu, ini adalah transistor, padahal bukan ya. Ini adalah sejenis dioda guys. Nih lihat ya, nggak kelihatan ya, kok nggak kelihatan ya. Nah ini kan ada, ini ada panah-panahnya ya, mana ya, ini ada panah-panahnya, panah ke sono sama panah ke sini. Ini dioda guys. Jadi cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya begini guys. Ini tadi kan kaki yang tengah itu plus ya, saya nggak pakai istilah katoda sama anoda karena pemula itu nggak tahu gitu, belum sampai ke situ ilmu. Jadi saya nggak mau jelasan sampai segitu. Jadi yang tengah saya ambil plus gitu aja, yang pinggir min gitu. Jadi cara ngukurnya begini, cara ngukurnya yang merah ini di tengah guys. Nah yang merah ini di tengah, lihat jarumnya ya, ini harus nyambung nih, nyambung ya. Terus yang samping sini dibalik gini, ini harus nyambung juga gitu, tuh kan nyambung. Tapi dibalik, kalau yang hitam ditaruh di tengah itu nggak boleh nyambung. Ini nggak boleh nyambung, tuh nggak nyambung. Dibalik juga nggak boleh nyambung. Kalau nyambung itu tandanya dioda ini rusak guys. Jadi begitu cara ngukurnya ya, cara ngukurnya seperti itu. Udah paham ya? Terus yang ketiga ini ya, ini apa ini ya, oh ini MOSFET guys, 10N ya. MOSFET itu sejenis, kemungkinan sejenis transistor ya. Saya mau memakai istilah yang mudah-mudah saja biar pemula itu mudah memahami ya. Saya nggak pakai istilah tuser karena kalau bagi tuser, kalau video saya ini saya tujukan untuk pemula ya, bukan untuk tuser, karena tuser itu udah di luar kepala seperti ini gitu. Cara ngukurnya gimana guys? Jadi cara ngukurnya seperti ini ya, sebentar. Cara ngukurnya seperti transistor tadi. Coba yang merah itu ditaruh di tengah, yang hitam ditaruh di pinggir seperti ini. Ini harus nyambung guys ya, tapi dibalik nggak boleh nyambung. Ini normal, tapi sama ini juga nggak boleh nyambung semua. Ini nggak boleh nyambung semua gitu. Dibalik juga nggak boleh nyambung, harus begini nyambung gitu. Ini baru normal. Kalau ini dibalik nyambung berarti rusak guys. Ini MOSFET, semua jenis MOSFET seperti itu ya guys ya, semua jenis MOSFET ya. Cara ngukurnya seperti itu. Lalu apalagi guys? Lalu ini apa yang tadi ya, yang tadi bukan ini ya, ini oh ini adalah, mungkin kalau kalian awam ini adalah transistor, tapi ini bukan transistor. Ini adalah IC pengontrol tegangan ya, penyetabil tegangan. Jadi yang awalnya itu 12 atau 8 volt atau 9 volt nanti jadi 5 volt ya. Namanya IC 7805. Ada yang 7812, 7809 sama. Itu jenis IC. Cara ngukurnya gimana guys? Saya pribadi tidak bisa
mengukur kalau tidak ada tegangannya ya. Jadi harus dikasih tegangan, inputnya dari sini, yang tengah ini ground, yang ini output. Jadi kalau dimasuki tegangan 5 atau 8 sampai 12 ke sini, ini keluarnya 5 volt. Kalau di atas 5 volt ini artinya rusak. Itu ya. Tahu kan caranya. Jadi kalau ngukurnya pakai tester yang seperti ini, arahkan ke DC ke sini ya, ke 10 volt. Ini harusnya ke tengah sini ya. Ini 5 volt. Jadi kalau lebih dari 5 volt itu rusak outputnya ini. Outputnya di sini. Gitu ya. Ya. Untuk komponen selanjutnya guys ya. Ini transistor biasanya dipakai di power mobil, karena ini saya copot dari power mobil ya. Ini jenisnya NPN. Cara ngukurnya gimana guys? Cara ngukurnya sama seperti transistor yang ini ya, yang ini. Kalau ini kebalikannya, jadi kalau tadi itu plusnya basis, kalau ini basisnya itu di hitam gitu. Kita coba ya. Nah ini basisnya di hitam. Kok nggak fokus guys? Nah basisnya di sini ya, di hitam. Lihat jarumnya ya. Nah ya, ini dibalik nggak boleh bisa gitu, nggak boleh bisa. Kalau bisa artinya ini rusak gitu. Kalau dibolak-balik bisa jalan artinya rusak ini transistornya. Kalau ini masih bagus ya. Terus apalagi guys, ini resistor guys. Resistor ini nilainya, jadi nanti saya kasih ya, saya kasih tabel untuk mengetahui nilai gelang ya, nilai gelang yang ada di sini. Ini kan gelangnya warnanya hijau, coklat, emas sama emas ya. Ini nilainya berapa? Ini nilainya 5,1 guys. 5,1 ohm. Kenapa bisa 5,1 ohm? Karena gelang resistor ini mengandung nilai. Jadi menghitungnya dari gelang ini guys. Nanti saya kasih tabel, kalian pelajari sendiri ya bagaimana menghitungnya. Jadi kalau untuk yang depan sendiri itu ibaratnya kalau semua terisi ya, kalau ini angka terdepan tidak berubah. Tapi kalau yang ketiga itu sama saja nilai nolnya berapa. Misalnya di sini ada coklat ya, coklat itu kan 1, berarti nilai nolnya 1. Berarti ini nilainya bukan 5,1 lagi, jadi 51 gitu, 510 ya, gitu caranya. Tapi kalau ini hitam jadi 51 ya. Begitu cara yang menghitungnya. Mungkin kalau saya salah, coba dikoreksi di kolom komentar ya, untuk para master ya. Coba dikoreksi di kolom komentar, karena saya udah lama sekali tidak nyervis, jadi ya mohon maaf. Tapi yang saya kuasai ya itu ya, seperti itu yang saya pakai biasanya. Cara ngukurnya ya harus ini guys ya. Kalian lihat di sini di X1 itu harus menunjukkan di sini. Kalau ini kan nilainya 5,1, harusnya di sini di angka 5 ya, di angka 5 lebih dikit ya, karena ini tester saya kurang ini. Kalau menunjukkan di angka 5 itu udah normal guys. Ini karena tester saya kan nggak penuh ya, segitu, harusnya 5. Itu di angka 5 itu udah betul, udah enggak melar berarti ya. Cukup sekian pembahasan kali ini ya guys ya.
Untuk komponen-komponen ini cara pengukurnya seperti itu. Jadi kalau ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian para pemula ya, untuk menjadi, kalau kalian ingin menjadi tuser atau ingin bisa menyervis di bidang elektronik ya. Jadi untuk sekian video saya, tunggu video-video saya selanjutnya. Mungkin video setelah ini akan mengulas yang kemarin ya, melanjutkan mesin yang kemarin itu yang belum saya ulas ya. Silahkan subscribe, like, dan komen jika kalian ingin bertanya atau mengirimkan kritik atau saran. Saya lebih senang lagi kalau dikasih saran ya. Cukup sekian dari Jegul Waseso, si bekas teknisi guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.